Kita lanjutkan ke kesimpulan transfusi darah berdasarkan sistem ABO. Tanda panah ke kanan itu dibaca memberi, tanda panah ke kiri dibaca menerima. Golongan darah A bisa memberi juga bisa menerima dari sesama golongan darah A. Demikian juga untuk O bisa memberi dan menerima dari O, golongan darah B bisa memberi dan menerima dari B, golongan darah AB bisa memberi dan menerima dari AB. Kalau kita lihat tanda panah yang keluar, maka golongan O ini tanda panah keluarnya paling banyak. Di sini O bisa memberi menerima dari O, tapi O bisa juga memberi ke A, memberi ke B maupun ke golongan AB. Dengan kata lain, berarti golongan darah O ini bisa memberikan ke semua golongan darah. Maka O disebut pemberi umum, donor universal atau donor umum. Sementara golongan darah AB ini tanda panah masuknya paling banyak. Sesama AB, dari A, dari O maupun dari B. Berarti AB adalah penerima umum, resipien universal. Namun sekali lagi dalam prakteknya diseyogiakan antara donor dengan resipien itu tingkat kecocokannya persis, artinya A terhadap A, O terhadap O dan seterusnya. Diupayakan seperti itu karena untuk memperkecil kemungkinan terjadinya ketidakcocokan. Istilah donor universal adalah golongan darah yang bisa memberikan sejumlah darahnya ke orang lain, baik ke dirinya sendiri maupun ke 3 golongan darah yang lain. Golongan darah yang dimaksud sebagai donor universal adalah golongan darah O. Sementara resipien universal adalah golongan darah yang dapat menerima sejumlah darah dari golongan darah lain. Golongan darah yang dimaksud adalah golongan darah AB. Serum adalah plasma yang tidak mengandung fibrinogen atau plasma tanpa fibrinogen. Yang dimaksud dengan antigen atau agglutinogen adalah protein asing yang akan digumpalkan oleh antibodi atau agglutinin. Dengan kata lain, antigen atau agglutinogen diartikan sebagai zat yang digumpalkan. Sedangkan antibodi atau agglutinin adalah protein plasma yang dapat menggumpalkan antigen. Jadi antibodi atau agglutinin adalah zat yang menggumpalkan antigen. Agglutinasi adalah proses penggumpalan darah akibat ketidakcocokan antara jenis agglutinogen atau antigen donor dengan agglutinin atau antibodi resipien. Jadi dalam transfusi darah terjadinya agglutinasi harus dicegah dengan cara menyesuaikan golongan antara donor dengan resipien. Karena kalau terjadi agglutinasi, maka berarti di dalam pembuluh darah resipien itu darah akan menggumpal, menyumbat aliran darah sehingga transportasi oksigen dan nutrisi menjadi terganggu dan bisa mengakibatkan fatal. Kesesuaian dalam transfusi darah ini masih secara teoritis. Sekali lagi, dalam prakteknya diutamakan yang sama persis antara donor dengan resipiennya. Dalam tabel ini digabungkan antara sistem ABO dengan sistem
resus. Maka di sini ada tanda plus min, itu adalah tentang golongan darah sistem resus. Yang ke bawah ini adalah golongan darah resipien, penerima, sedangkan yang ke kanan adalah golongan darah donor atau pemberi. Membacanya misalnya begini, golongan darah resipien AB resus positif bisa menerima dari donor O negatif, O positif, B negatif, B positif, A negatif, A positif, AB negatif, AB positif. Berarti golongan darah AB positif ini resipien umum, bisa menerima dari semua golongan darah. Ini tanda gambar tetesan darah berwarna merah, itu berarti bisa dilakukan alias tidak terjadi aglutinasi. Kemudian resipien golongan darah AB negatif hanya bisa menerima dari golongan O negatif, B negatif, A negatif, dan AB negatif. Golongan A positif bisa menerima dari O negatif, O positif, A negatif, dan A positif. Sementara golongan darah O positif bisa menerima dari O negatif dan O positif, sedangkan O negatif hanya bisa menerima dari sesama O negatif. Kalau kita cermati tabel ini, maka berarti orang resus positif itu bisa menerima dari donor positif maupun negatif. Sementara orang resus negatif hanya bisa menerima darah dari donor yang negatif juga. Ini secara teori ya, dalam prakteknya sekali lagi diupayakan yang sama persis. Yang di gambar merah ini berarti boleh dilakukan transfusi, yang dikosongi ini tidak boleh karena dimungkinkan terjadinya proses penggumpalan darah atau aglutinasi. Kita lanjut pembahasannya tentang mekanisme pembekuan darah atau proses penutupan luka. Jika seseorang terluka, entah karena terjatuh, entah karena tergores benda tajam, akan mengakibatkan pembuluh darah robek atau pecah, sehingga darah akan mengalir keluar, berarti terjadi pendarahan karena ada luka. Nah, darah yang keluar tadi antara lain terdapat trombosit yang sifatnya memang sangat mudah pecah. Karena trombosit itu sifatnya sangat mudah pecah, maka ketika dia menyentuh permukaan luka yang kasar atau tajam, trombosit tadi akan pecah. Trombosit yang pecah itu akan mengeluarkan enzim trombokinase atau enzim tromboplastin. Dengan catatan apabila orang ini memiliki faktor antihemofili. Dengan kata lain, apabila orang ini tidak menderita hemofili. Kalau dia menderita hemofili, maka pengeluaran enzim trombokinase ini tidak bisa terjadi. Kemudian selanjutnya berarti di dalam pembuluh darah orang tadi sudah terbentuk enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase ini akan mengubah protein protrombin yang ada di dalam darah, di dalam plasma darah orang tadi menjadi enzim trombin. Jadi enzim trombin itu sifatnya aktif, protrombin itu masih belum aktif. Dengan kata lain, protrombin akan diubah menjadi aktif, menjadi trombin oleh enzim trombokinase. Namun perubahan ini hanya akan terjadi apabila
Di dalam darah orang tersebut terdapat vitamin K dan ion kalsium dalam jumlah yang cukup. Artinya kalau orang tadi kekurangan vitamin K dan ion kalsium, maka perubahan protrombin menjadi trombin ini akan terhambat. Selanjutnya, enzim trombin yang aktif tadi akan mengubah protein fibrinogen dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Yang dengan terbentuknya benang-benang fibrin tadi akan membuat pembuluh darah yang terbuka tadi menjadi tersumbat atau tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi alias luka menjadi tertutup dan orang tidak mengalami pendarahan lagi.